Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan penugasan terstruktur disusun oleh kelompok 7. Kita semua dari kelas organisasi dan manajemen industri D. Di sini perkenalkan nama saya Ilham Saputra 141230091. Perkenalkan Perkenalkan nama nama saya saya Aikar Ramaindiatullah, NIM 14 12 3064. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Berdiansyah dengan NIM 141230058. Perkenalkan, nama saya Gilang Dwi dengan NIM 14 12 300 113. Perkenalkan nama saya Chandra Dewanata dengan NPI 14123000036. Langsung ke materi untuk bab 1 lingkungan organisasi. Lingkungan yang berpengaruh langsung. Lingkungan kerja atau task environment adalah aspek eksternal yang berdampak langsung pada operasional, harian, dan kesuksesan organisasi. Lingkungan ini mencakup elemen-elemen yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, seperti pelanggan, pemasok, pesaing, dan regulator. Elemen-elemen ini bisa menjadi tantangan atau peluang yang perlu direspon oleh organisasi secara cepat. Beberapa komponen utama dari lingkungan kerja, yang pertama pelanggan, yang kedua pemasok, yang ketiga pesaing, yang keempat pemerintah. Lingkungan yang tidak berpengaruh langsung. Lingkungan yang berpengaruh tidak langsung terhadap organisasi atau disebut juga sebagai lingkungan umum, general environment, adalah faktor-faktor eksternal yang memengaruhi organisasi secara keseluruhan, namun tidak secara langsung terkait dengan aktivitas sehari-hari organisasi tersebut. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi umum yang dapat memengaruhi strategi atau kinerja organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor dalam lingkungan umum ini meliputi yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial dan budaya, yang ketiga faktor teknologi, yang keempat faktor politik dan hukum, yang kelima faktor demografi. Selanjutnya, lingkungan internal pada organisasi. Menurut Purwanti dan Fatah 2011, lingkungan ini internal merupakan area kerja manajer yang mencakup budaya perusahaan, teknologi, produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Margareta 2012 menambahkan bahwa lingkungan internal perusahaan terdiri dari kekuatan-kekuatan dalam organisasi yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Lingkungan ini mencakup tenaga kerja, dewan komisaris, dan pemegang saham. Faktor-faktor yang ada di lingkungan internal meliputi sumber daya manusia, budaya organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, teknologi, serta aset keuangan dan fisik. Selanjutnya, contoh organisasi internal. Satu, sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM. Karyawan, manajer, dan staf merupakan bagian penting dari lingkungan internal. Kompetensi, keterampilan, dan loyalitas SDM sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua, budaya organisasi. Nilai, norma, dan kebiasaan yang diterapkan dalam organisasi. Budaya yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat hubungan antar anggota. Yang ketiga, struktur organisasi. Pengaturan hierarki, pembagian tugas, dan koordinasi antar divisi yang mempengaruhi alur kerja dan komunikasi internal. Yang keempat, sumber daya fisik dan teknologi. Aset fisik seperti bangunan, mesin, serta teknologi yang digunakan dalam operasional. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 5. Keuangan dan modal. Ketersediaan dana dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program dan proyek manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk stabilitas dan pertumbuhan organisasi. Yang keenam, proses dan sistem kerja.
cara kerja dan prosedur yang telah ditetapkan dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Sistem yang efektif akan mendukung produktivitas dan kualitas output. Lanjut, lingkungan eksternal pada organisasi. Lingkungan eksternal memiliki peran signifikan dalam memengaruhi keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis lingkungan eksternal menjadi hal penting. Namun, lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait, sehingga sulit untuk dianalisis secara menyeluruh. Dewi 2005. Menurut Astuti 2011, lingkungan eksternal mencakup institusi atau kekuatan luar yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, lingkungan eksternal terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi, termasuk para pemangku kepentingan seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. Lingkungan umum mencakup berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, demokrasi, teknologi, serta keadaan global yang dapat mempengaruhi organisasi. Misalnya, tindakan pesaing seperti peluncuran produk baru atau strategi penetapan harga yang agresif dapat mendorong organisasi untuk menyesuaikan strategi pemasaran atau harga agar tetap kompetitif di pasar. Contoh organisasi eksternal. Yang pertama itu pelanggan. Produk yang ditawarkan perusahaan akan dibeli oleh pelanggan. Jenis pelanggan pun bervariasi, sehingga diperlukan strategi penjualan yang beragam sesuai kebutuhan pelanggan dan situasi pasar. Setiap pelanggan atau konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, pemasok berperan sebagai penyedia sarana dan material yang dibutuhkan perusahaan dalam memproses input menjadi output. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu menjaga hubungan baik dengan pemasok agar operasional berjalan dengan lancar. Yang ketiga, peran pemerintah. Di sini sebagai pengawas yang memastikan organisasi melindungi kepentingan publik dan mematuhi prinsip pasar bebas. Yang empat itu kelompok khusus. Kelompok ini menggunakan proses politik untuk menyuarakan posisinya di dalam organisasi. Sehingga manajemen perlu mempertimbangkan kelompok khusus dalam perumusan strategi organisasi. Saat ini, kelompok khusus yang paling penting termasuk lembaga advokasi, konsumen, Greenpeace, dan organisasi lingkungan lainnya. Berikut adalah gambaran model lingkungan organisasi. Yang di dalam itu, di tengah-tengah ada organisasi, dan di sekitarnya ada pesaing, pelanggan, pemasok, dan kelompok penekan publik. Sedangkan yang di luar lingkaran tersebut ada ekonomi, global, politik hukum, sosial budaya, teknologi, dan demografi. Dan ini adalah gambar model lingkungan organisasi yang selanjutnya. Yang di tengah-tengah itu ada organisasi dan berhubungan seperti di luarnya itu ada pemerintah, masyarakat keuangan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, serikat pekerja, masyarakat global. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah suatu generalisasi mengenai perilaku kepemimpinan dan konsep kepemimpinan dengan menyoroti latar belakang sejarah, alasan kepemimpinan, kualifikasi pemimpin, tugas utama, fungsi, dan etika kepemimpinan. Dengan demikian, teori kepemimpinan merupakan upaya untuk memberikan penjelasan dan interpretasi tentang pemimpin dan kepemimpinan. Ahmad Sultan 2020. Berikut ini merupakan teori mengenai munculnya seorang pemimpin. Jenis-jenis teori kepemimpinan. Teori sifat mengidentifikasi sifat atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh pemimpin efektif seperti kepercayaan diri, integritas, dan kecerdasan.
Teori perilaku mengkaji gaya kepemimpinan berdasarkan tindakan atau perilaku kepemimpinan. Biasa terbagi menjadi gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau pada hubungan. Teori situasional menyatakan bahwa kepemimpinan menyesuaikan gaya mereka sesuai dengan kebutuhan tim dan situasi, seperti dalam model kepemimpinan Hasey Blackheart. 4. Teori kontingensi berfokus pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan variabel situasional, seperti model Builder yang menekankan kecocokan antara pemimpin dan situasi tertentu. 5. Teori transisional menjelaskan kepemimpinan sebagai hubungan timbal balik antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin memberikan imbalan atau sanksi sesuai dengan kinerja. Teori transformasional menggambarkan pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim yang mencapai tujuan yang lebih tinggi dan berubah bersama. Ketujuh, teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang memiliki karismatik mampu menarik dan menginspirasi pengikut melalui kepribadian dan keyakinan yang kuat. Teori kepemimpinan pelayan memprioritaskan kebutuhan dan mengembangkan anggota tim dengan pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Kelebihan dan kelemahan teori kepemimpinan. Yang pertama autokratis. Kelebihan mengambil keputusan cepat, terutama dalam situasi darurat. Yang kedua, proses kerja yang lebih efisien karena arahan jelas dari pemimpin. Ketiga, cocok untuk karyawan yang minimal pengalaman. Untuk kekurangan, yang pertama menghambat kreativitas dan inovasi. Yang kedua, karyawan merasa tidak dihargai yang dapat menyebabkan ketidakpuasan. Yang ketiga, tingkat turnover tinggi akibat tekanan kekurangan untuk tekanan dari untuk pengembangan. Yang kedua, demokratis meningkatkan keterlibatan dan komitmen anggota tim. Yang kedua, mendorong kreatif dan inovasi dalam anggota tim. Untuk kekurangan, proses pengambilan keputusan bila lambat karena dilibatkan banyak pihak. Yang kedua, potensi konflik jika ada perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Yang ketiga, virus. Seperti yang pertama, memberikan kebebasan kepada anggota tim. Untuk yang kekurangan, bila menyebabkan kekurangannya dan fokus dalam tim. Selanjutnya, yang kelebihan efektif untuk tim yang terdiri dari individual berpengalaman. Untuk kekurangan, resiko rendahnya produktivitas jika anggota tim tidak termotivasi. Yang ketiga, transisional. Yang pertama, untuk kelebihan jelas dalam tujuan dan harapan sehingga memudahkan pengukuran kinerja. Yang selanjutnya, memperkuat disiplin dan tanggung jawab di antara anggota tim. Untuk kelemahan, kekurangnya motivasi instrinsi dan anggota tim hanya berfokus pada imbalan eksternal. Selanjutnya, dapat menciptakan lingkungan kerja yang kaku dan monoton. Transformasional. Untuk kelebihan, mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dan mendorong pertumbuhan pribadi. Untuk kelemahan, memerlukan kepemimpinan yang memiliki visi kuat, tidak semua pemimpin mampu melakukannya.
Yang kedua, jika visi tidak jelas dapat menyebabkan selanjutnya penerapan model kepemimpinan, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan visioner, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan servan pelayan, kepemimpinan situasional, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan laissez faire. Selanjutnya, saya tutup ya. Terima kasih, sekian untuk presentasi untuk kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.